Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan dan kendala-kendala pengambilan keputusan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama Dona Sapitri, Prodi Ekonomi Syariah, bertepatan di Y1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mata pelajaran teori pengambilan keputusan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Ibu Nurul Mutiah, SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan, di mana kita ketahui bahwa teori pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti dan digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Pemecahan masalah berfungsi sebagai permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah secara individual dan secara kelompok. Sedangkan menurut Pesyagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data. Pengambilan keputusan ada beberapa bagian, yaitu 1. Keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang berulang atau rutin dan dibuat dengan prosedur, dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi dan sudah memiliki struktur yang baik. Contohnya, seorang manajer produksi dari PT Amanda selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Contoh lainnya kita dapat lihat di jual beli, karena di jual beli sudah jelas harga yang tertera di dalamnya dan sudah direncanakan dari awal sebelum melakukan transaksi jual beli. 2. Keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah keputusan dilakukan ketika organisasi memenuhi masalah yang belum pernah mereka alami sebelum, sehingga organisasi tidak dapat memutuskan bagaimana merespon permasalahan tersebut, sehingga terdapat ketidakpastian apakah solusi yang diputuskan dapat menyelesaikan permasalahan atau tidak. Contohnya, harga saham yang selalu berubah, dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Contoh lain, kita dapat melihat masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tiba-tiba datang tanpa adanya perencanaan atau tanpa adanya dugaan. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua bagian. 1. Tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan bersifat tunggal ini kalau terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. 2. Tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih dan bersifat tidak kontradiktif. Adapun dasar-dasar pengambilan keputusan menurut Virger Teri, dasar-dasar pengambilan keputusan adalah 1. Intuisi. Intuisi adalah suatu proses bawah sadar atau sadar yang timbul atau tercipta akibat pengalaman yang terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. 2. Pengalaman. Pengalaman adalah pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan kerugian baik buruknya setiap yang akan dihasilkan. 3. Fakta. Fakta ini adalah pengambilan keputusan berdasarkan fakta dari beberapa keputusan yang sehat, solid, baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dapat
dibuat dengan rela dan lapang dada. 4. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. 5. Rasional. Rasional pada pengambilan keputusan berdasarkan rasional adalah keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. 3. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan antara lain: A. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah. B. Mencari alternatif pemecahan. Setelah masalah dikenali, maka dapat dilakukan pencarian terhadap alternatif yang mungkin dapat memecahkan masalah yang dihadapi. C. Pelaksanaan alternatif. Pelaksanaan alternatif setelah alternatif tersusun, barulah dapat dilakukan pilihan alternatif yang dapat memberikan manfaat. D. Pelaksanaan alternatif setelah alternatif terpilih, tibalah saatnya melakukan keadaan bentuk tindakan. E. Evaluasi adalah proses menentukan nilai dari suatu hal. 4. Tindakan memutuskan adalah suatu tindakan yang memutuskan hasil dalam pemecahan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui proses mental dan berpikir logis dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada. Sekian tentang teori pengambilan keputusan ini. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan kepada kendala teori keputusan. Kendala pengambilan keputusan. A. Ketidakjelasan peranan. Dalam organisasi memiliki peranan masing-masing sehingga orang tersebut dapat mengetahui tugas dan wewenangnya sehingga tidak ada yang akan melewati wewenang yang telah diberikan organisasi tersebut dan tidak muncul kebingungan apakah tindakannya sesuai dengan wewenang yang telah diberikan. Konflik peranan timbul karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaan atas salah satu perintah saja akan mengakibatkan perintah yang lain diabaikan. Ketidakjelasan peranan dapat berakibat pada berbagai hal yang negatif seperti seseorang dapat bertindak melampaui batas wewenang yang dimiliki, keraguan-keraguan dalam bertindak karena ketidakpastian apakah tindakan yang diambil yang masih dalam batas wewenang yang dimiliki. B. Kemalasan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melawan kemalasan: berlatih untuk membiarkan diri selalu diliput oleh sikap keraguan-raguan, berlatih senang bersikap tegas dan bangga atas sikap tersebut, berlatih untuk secara cepat untuk mendeteksi keraguan-keraguan dan mampu mempertimbangkan secara cepat konsekuensi karena sikap keraguan tersebut. C. Kekurangmampuan mengelola waktu. Dalam hidup ini kita harus pandai mengelola waktu karena waktu adalah uang. Dalam pengalaman menunjukkan bahwa kemampuan seseorang mengambil keputusan yang efektif dan rasional banyak ditentukan oleh kemampuan mengatur waktu yang tersedia baginya dengan baik. Apabila seseorang merasa bahwa tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan semua tugas yang dipercaya kepadanya, dengan pengambilan keputusan sebagai salah satu tugas yang terpenting, sehingga terbukti bahwa kekurangan waktu adalah akibat kekurangan mampunya untuk mengatur diri sendiri. D. Kaitan pengambilan keputusan dengan stres. Kecemasan memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap stres pekerjaan. Dengan demikian, maka variasi rendah tingginya variabel stres pekerjaan
dipengaruhi oleh variabel kecemasan. Oleh karena itu, semakin tinggi kecemasan yang dialami seseorang yang akan mengakibatkan semakin tingginya stres pekerjaannya. Kecemasan tersebut ditandai adanya indikator meningkatnya reaksi psikologis dan perubahan tingkah laku. Pengambilan keputusan sendiri merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan atau berhubungan dengan kualitas hidup seseorang. Sehingga jika kualitas hidup seseorang baik, maka pengambilan keputusan akan baik. Tetapi jika kualitas hidup seseorang tidak baik dalam mengambil keputusan, maka individu seseorang pun tidak baik. Adapun neraca keputusan yang diambil, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu neraca. Neraca merupakan elemen dari laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Karena laporan keuangan ini sangat perlu untuk kemajuan suatu perusahaan. Neraca ada 3 unsur. 1. Kualitas, aktiva, dan kewajiban. 1. Aktiva. Aktiva adalah kekayaan atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan dan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. 2. Kewajiban. Kewajiban ini merupakan suatu jumlah rupiah yang harus dikorbankan atau diserahkan kepada pihak lain atas kejadian atau transaksi masa lalu. 3. Ekuitas. Ekuitas atau modal merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban. Jadi, neraca keputusan yang diambil itu adalah berupa laporan biasanya pada perhitungan-perhitungan seperti bank atau usaha lainnya untuk mengetahui hasil laporan keuangan yang dibuat. Kemudian yang dapat saya ambil adalah kendala yang paling kuat dampaknya sesungguhnya bersumber pada diri pengambilan keputusan yang bersangkutan kepada diri sendiri. Kendala yang paling sering menampakkan diri adalah ketidakmampuan seseorang untuk bertindak tegas, sehingga seseorang manajer membiarkan dirinya diliput oleh keraguan-raguan yang sedemikian menguasai cara berpikir dan cara bertindaknya seseorang. Pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi dalam pengambilan keputusan dapat menjadi kendala yang harus disingkirkan. Informasi yang diberikan harus lengkap, dapat dipercaya, terolah dengan baik, dan tersimpan dengan rapi. Membiasakan diri untuk tidak memusatkan perhatian waktu dan tenaga pada hal-hal yang tidak penting atau diperkirakan tidak akan mempunyai dampak kuat secara negatif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dan berbagai sasaran. Apabila seseorang merasa bahwa ia tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan semua tugas yang dipercayakan kepadanya dengan pengambilan keputusan sebagai salah satu tugas, terbukti bahwa kekurangan waktu adalah akibat kekurangan mampunya untuk mengatur diri sendiri. Mungkin sekian, apabila ada kata salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.